Ristafel bagi teman-teman temu sejarah yang sering mampir di acara-acara gastronomi, food culture, atau di anthropology of food gitu. Jadi Ristafel ini bahasan yang sangat penting ya bagi kategori di gastronomi itu adalah perjamuan ya atau perhelatan makan. Bahkan kalau misalkan di pariwisata, Ristafel itu sering dibahas di food presentations ya atau food service management for presentations. Nah, di sini ada Pak Fadli nih. Kemudian prakata dari tepung sejarah itu mengingatkan makanan yang akrab di lidah kita seperti perkedel, sup, bistik, dan semur ternyata punya sejarah panjang, memiliki kisah dan cerita yang menarik. Nah, sejak kapan makanan ini tercipta dan bagaimana makanan-makanan ini kemudian dinikmati dengan gaya prasmanan di Indonesia. Nah, di sini sudah ada Bapak Fadli dan bionarasi singkatnya, Pak Fadli ini passionate banget di sejarah pangan ya Pak ya, atau sejarah makanan nih, karena definisi pangan dan makanan itu cukup terminologinya itu cukup berbeda. Nah, langsung saja di sini Pak Fadli bisa menyampaikan uh, perkenalan bionarasinya secara lengkap, kemudian bagaimana Ristafel ini bisa kita maknai gitu, karena ketika bertanya tentang Ristafel nih apaan gitu, apakah sekarang masih bisa dinikmati, padahal hal tersebut terlupakan. Nah, silahkan kepada Pak Fadli untuk bisa berdiskusi dengan kita, dan Pak Fadli juga boleh memaparkan apa itu Ristafel dan isi-isi bukunya secara singkat. Baik, terima kasih Mbak Repa atau Teh Repa ya, karena sama-sama orang Sunda ya. Dan Yeah. uh, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi ya malam ini kita diskusi tentang reshuffle ya. Sebetulnya kalau mendiskusikan reshuffle itu cocoknya di siang hari ya, karena reshuffle ini biasa disajikan pada siang hari. Dan oh tadi minta perkenalan dulu atau gimana? Sepertinya udah dikenalkan ya? Boleh Bapak Perkenalan dulu. perkenalan lagi. Oh, Cuman perkenalan. izin Ya, Pak, ya. Ya. tadi oh ya Pak, izin mungkin Bapak boleh tadi kan saya sempat terlempar dari Zoom Pak, dan Karepa izin mungkin sebelum mulai diskusi boleh dijadikan co-host dulu Pak. Oke. Ya. Saya jadiin host dulu ya. Iya Pak. Sebentar. Co-host berarti. Di ini Bapak di partisipan. Oh ya, partisipan. Co-host. Ada titik Ya. 3. Iya, betul sudah ada. Berarti udah kok udah jadi host saya. Boleh diklik Oh Pak iya yang iya. oh ya. Iya. Jadi oh iya betul. Jadi my co-host ya. Iya jadi co-host Pak. Iya. Sudah ya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan Ya, Pak. Mohon maaf. sama-sama. Ya, apa-apa ya. Baik ya, saya perkenalan diri dulu. Saya Fadli Rahman. Tadi sudah diperkenalkan oleh Terepa ya. Kalau studi saya selama ini ya secara akademik itu di studi sejarah makanan dan sering bersinggungan juga dengan sejarah pangan dan irisannya itu ke isu-isu ketahanan pangan atau food security dan bahkan bisa merambah ke isu-isu yang luas ya, berhubungan dengan tentang gastrodiplomasi, terus kemudian juga hal-hal yang sering kali bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari sekarang ini ya, seperti tentang masalah hubungan antara konsumsi dan gizi ya. Dan itu bisa ditelaah dari perspektif sejarah makanan. Dan saya memulai studi sejarah makanan ini dari Ray Staffel. Dan ini entah udah sekian banyak kali ya diskusi tentang Ray Staffel ini. Jadi Ray Staffel ini adalah jalan pembuka saya untuk melakukan studi sejarah makanan. Jadi setelah Ray Staffel, saya mempublikasikan buku Jejak Rasa Nusantara dan yang terakhir Rasa Tanah Air, perkembangan kuliner Indonesia di mancanegara. Selain itu juga ya bisa dipantengin lah ya kalau
googling atau follow di media sosial, beberapa tulisan-tulisan saya tersebar di media massa, di Kompas, Jawa Post, Jakarta Post, ya. Dan hampir semua isu yang saya angkat dalam tulisan tentang pangan, kuliner, yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita sering kita nikmati, tapi kita seringkali juga tidak melihat ya ada hubung kaitnya antara isu pangan dan kuliner dengan identitas kita sebagai baik itu dalam konteks suku bangsa, ya, terhadap terhadap identitas kebangsaan. Nah, itu jelas ada hubung kaitnya ya antara antara pangan dan juga kuliner dengan eh, apa identitas kita dan juga hubungan kita dengan eh, konteks baik lokal, nasional maupun global gitu. Jadi ini yang bisa kita diskusikan ya, bukan persoalan kuliner itu bukan persoalan dapur dan meja makan, maknyus atau tidak, tapi juga kita bisa mendiskusikan ini dalam konteks yang sangat serius tapi santai, ya. Jadi seperti malam ini ya kita diskusinya serius tapi santai ya, karena kita bicara tentang satu topik ya dalam sejarah kuliner kita gitu yang tidak bisa dilepaskan dari Reistafel ini gitu. Jadi barangkali itu perkenalan dari saya, Terepa, ya. Silakan mau seperti apa format diskusinya, nanti saya kembalikan atau serahkan kepada moderator. Baik Bapak, wait. Baik Bapak, selanjutnya mungkin saya akan bertanya ya. Punten ini agak di off cam, rupanya di sini ada aliran listriknya mati. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, semoga suara saya bisa terdengar Bapak dan tidak memotong dari acara diskusi ini. Nah, karena Bapak tadi udah ngejelasin tentang Ritz-Tafel itu bahwa siang hari, nah kemudian orang juga ketika masuk forum gastronomi, kemudian gastrodiplomasi, itu pasti bertanya-tanya, Ritz-Tafel ini lebih mengarah ke hal-hal yang luxury, mewah, atau bisa yang kalau orang Sunda bilang tuh buat ramu atulah ngahiji gitu ririungan gitu. Nah, Pak, bagaimana perspektif Ritz-Tafel ini dulunya gitu? Apakah semewah itu atau bisa direplikasi atau saklek banget gitu? Karena kalau misalkan ngomongin gastronomi Prancis atau sejarah Prancis itu mereka punya etika makan. Nah, Indonesia sendiri gimana bisa terbentuk itu? Apalagi di sini ada cerita-cerita kolonial yang akan lekat dengan hal-hal feodal. Nah, food historian kayak Pak Fadli pasti tergugah juga untuk melakukan penelusuran itu gitu dan kekurangan di Ritz-Tafel ini pasti berbenturan dengan literatur reviewnya gitu. Nah, Bapak gimana bisa menyambungkan benang merah Ritz-Tafel ini? Mungkin itu, Pak. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena berhubungan antara dua kubu kebudayaan Barat dan Timur ya. Kalau kita coba pahami apa itu Rijstafel dan budaya budaya makan kita ya, budaya makan orang-orang di Indonesia ya, dalam kehidupan suku-suku bangsa ya. Misalnya di dalam tradisi eh, orang-orang Minang itu ada Bajamba, terus kemudian di Bali ada Megibung, di Sunda ada Ngabotram, dan Jawa ada tradisi eh, apa tradisi ngaliwat atau tradisi-tradisi makan bersama ya. Itu memang menunjukkan ya ada seolah-olah ada dua kubu yang berbeda gitu ya. Tapi ya asal perlu tahu saja ya bahwa Restafel itu nggak mungkin muncul kalau tidak mengadaptasi dari tradisi-tradisi makan bersama gitu yang ada di dalam kehidupan masyarakat Bumi Putra atau masyarakat Indonesia pada masa lalu ya, dari
masa ke masa tradisi makan bersama itu selalu ada dan menunjukkan keguyuban ya. Misalnya tradisi selamatan ya. Tradisi selamatan itu yang jadi inspirasi Restafel. Ini kebetulan saya lagi ada di hadapan sebuah publikasi buku dalam yang ditulis oleh orang Belanda ya, Jo van den Berg, tentang sejarah Restafel di Belanda gitu. Tapi eh, dalam dalam penelitian Jo van den Berg itu dikatakan itu bahwa asal mula atau inspirasi Restafel itu dari tradisi-tradisi lokal yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat di Nusantara, khususnya di Jawa ya, yaitu tradisi selamatan ya. Tradisi makan bersama dengan tradisi makan bersama ketika momen-momen yang sakral ya, seperti kelahiran bayi, terus kemudian apa serentahun atau eh, ketika panen hasil bertani itu masyarakat agraris itu akan mengadakan selamatan hingga kematian, itu ada tradisi-tradisi yang selalu berhubungan dengan makan bersama gitu. Nah, ini yang mengilhami Restafel, tapi ada juga hubungan Restafel dengan tradisi-tradisi kerajaan ya, tradisi yang berlaku di dalam kehidupan di lingkungan eh, para raja, para sultan ya. Misalnya tradisi bojakrama atau tradisi makan di lingkungan eh, kerajaan ya, yang memang ketika makan ini selalu dihadiri oleh banyak tamu ya, oleh para para apa namanya para penikmat makanan itu yang hadir di dalam sebuah ritual jamuan yang ternyata sebelum adanya buffet atau banket ya, jamuan-jamuan ala Eropa itu, orang-orang Eropa sudah menyaksikan juga ya bahwa masyarakat Bumi Putra ya, dari mulai lingkungan kerajaan hingga masyarakat biasa itu punya tradisi makan bersama ya. Ini yang mengilhami munculnya Restafel ya, kalau dari hasil penelusuran sejarawan ya, baik itu saya sendiri maupun sejarawan-sejarawan segelintir sejarawan Belanda, karena nggak banyak juga yang melakukan penelitian awalnya itu ya, melakukan penelitian tentang Restafel ini gitu ya. Misalnya seperti saya katakan, Jo van den Berg itu menyebut gitu bahwa ini diilhami dari selamatan ya. Tapi kalau dari temuan saya bukan hanya selamatan ya, ada tradisi-tradisi yang tadi disebutkan ya, seperti bojakrama, tradisi mengundang para tamu gitu ya untuk menikmati hidangan dalam dalam ritual-ritual eh, baik itu di ritual keagamaan maupun ritual eh, apa eh, ritual sebagai bentuk wujud syukur terhadap eh, panen dari hasil pertanian ya, dan juga bentuk-bentuk ritual itu yang memang selalu dihubungkan dengan jamuan. Nah, jadi eh, Restafel ini memang ada hubung kaitnya juga ya dengan aspek-aspek yang tadi saya sebutkan ya. Karena orang Belanda ketika tinggal di negeri jajahan di Hindia Belanda pada masa lalu itu sedikit banyaknya mengadopsi kebiasaan-kebiasaan makan orang-orang Bumi Putra, tapi kemudian mereka modifikasi ya, dari kebiasaan makan ngampar atau lesehan ya di lantai, makan dengan eh, beralaskan daun pisang ya, hidangan-hidangan itu ditempatkan di atas daun pisang, terus kemudian tidak menggunakan piranti,
hanya membasuh jari jemari, terus kemudian mengepal atau meraup, mengambil nasi itu dengan menggunakan jari-jarinya, itu kemudian dimodifikasi gitu oleh orang-orang Belanda dengan meja dan piranti-piranti makan ya, seperti sendok, garpu, pisau yang digunakan itu dalam jamuan ala Restafel ini. Begitu sih. Baik, Bapak, terima kasih penjelasan untuk pertanyaan ini. Dan saya waktu itu berkunjung, Pak, ke Museum Sono Budoyo, dan saya pengen ngeliatin ini ke Bapak. Apakah Ristafel ini seperti ini, Pak, untuk desain ininya apa? Tata letak hidangnya gitu, Pak. Nah, masih loading. Oke, ya. Ini Oke. yang ya kalau dalam jamuan-jamuan yang ada di Keraton Yogyakarta, dan ini dilakukan ya pada masa-masa kekuasaan para sultan pada masa lalu, itu mereka menyebut sajian yang ditata hidang di atas meja ini sebetulnya masih menggunakan istilah bojakrama ya. Jadi secara internal di lingkungan keraton, penggunaan istilah bojakrama ini masih sangat dipertahankan ya dari masa yang dari masa kekuasaan sultan-sultan sebelumnya sampai masa ketika ada pengaruh Eropa masuk ya. Mereka menyebut ini sebagai tradisi bojakrama. Cuma bedanya kalau pada masa sebelum adanya orang-orang Eropa gitu masuk ke orang-orang Eropa masuk ke Nusantara ya, terutama di lingkungan keraton ya, jamuan-jamuan di lingkungan keraton itu disajikan dengan lesehan saja ya. Jadi misalnya kesaksian dari Riklof van Guns, seorang duta atau utusan VOC yang datang ke kerajaan Mataram, itu yang disaksikan tradisi jamuan yang mewah dan sangat meriah gitu ya, dengan banyak tamu ya. Tapi hidangan itu nggak disajikan di meja gitu, hanya dihamparkan saja gitu ya. Nah, ini yang berbeda gitu ketika masa-masa abad 18-19 ya, terutama setelah adanya perjanjian Giyanti di pertengahan abad 18 sampai masuk ke abad 19 itu, eh, model jamuan yang ter, yang berlangsung di lingkungan keraton itu mulai mengambil eh, model-model barat ya. Dan ini digunakan sebagai satu bentuk, satu sisi ya, diplomasi antara orang Belanda dengan para sultan, para raja Jawa ya. Tapi sisi lain bagi para tradisionalis ya, mereka-mereka yang menganggap bahwa raja atau sultan ini sudah tidak lagi memancarkan harisma kejawaannya gitu, karena sudah banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh barat itu, pengaruh Eropa gitu. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat mendua ya. Satu sisi dianggap harisma atau aura kejawaan di dalam diri raja atau sultan ini sudah mulai pudar. Nah, tapi sisi lain sultan atau raja itu menganggap ini sebagai suatu simbol dari kemajuan peradaban ya, karena digunakan sebagai sebentuk diplomasi, atau kalau sekarang disebutnya gastrodiplomasi. Ada ada bagaimana jamuan dengan menggunakan meja makan seperti yang tadi siapa Teh Repa tunjukkan itu sebetulnya sebagai bentuk diplomasi ya, bagi para penguasa Jawa di Yogyakarta terhadap orang-orang Eropa yang memang sudah mulai banyak
turut campur, terus kemudian memiliki kepentingan terhadap kekuasaan-kekuasaan para sultan. Begitu. Wow, terima kasih Pak. Jadi saya udah nggak penasaran lagi tentang tata letak atau tata pamer yang ada di Sono Budoyo. Nah, berkaitan dengan bukunya Bapak nih yang Ritstafel, kenapa Bapak pakai titi mangsa kayak misalkan masa kolonial tahun 1870 sampai 1942? Apakah itu bisa disebut dengan era kolonial terhadap Ritstafel atau memang literasi reviewnya itu hanya cukup berhenti di tahun segitu, Pak? Ya, kalau bicara tentang awal mula reshuffle itu ada temuan-temuan sumber yang saya temukan sendiri ya, bahwa eh, istilah reshuffle ini sudah muncul sebelum tahun 1870 ya. Dan eh, apa penggunaan reshuffle sebagai baik sebuah istilah, baik itu sebagai sebuah istilah maupun juga sebagai suatu konsep perhelatan ya, itu tidak atau belum serumit, semewah ya di periode-periode 1870 dan masa setelahnya ya. Karena periode sebelumnya itu kan ini berhubungan juga dengan populasi orang Eropa yang belum sebanyak ya, atau belum se eh, belum meningkat ya dibandingkan dengan periode-periode setelah tahun 1870 ya. Jadi orang-orang Belanda yang hidup di Hindia Belanda pada masa sebelum 1870 itu di mayoritas masih belum banyak kaum perempuan ya. Jadi perempuan itu minor ya, dan lebih banyak itu para laki atau para pria yang memang datang ke Hindia Belanda dalam kondisi baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, sama-sama membujang ya, sama-sama belum menikah gitu ya. Kalau yang sudah nikah nggak bawa istri, kalau yang belum nikah ya statusnya ya terus dia membujang aja. Ini yang disebut sebagai Vrijgezell culture atau budaya membujang ya, yang terjadi pada masa sebelum 1870. Jadi apa yang dilakukan para bujangan ini ya yang ada di Hindia Belanda itu, mereka kan bagaimanapun butuh makan ya, dan yang menyediakan makan ini lumrahnya ya para istrinya atau yang memiliki peran domestik di dapur ya. Tapi ketidakhadiran perempuan-perempuan Belanda dan juga selera mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan makannya terhadap makanan-makanan Belanda ya, seperti keju, roti ya, eh, daging yang biasa dikonsumsi ya, susu gitu yang biasa dikonsumsi di Belanda itu nyaris menjadi sulit ya ditemukan ya, atau diperoleh di Hindia Belanda ya. Kalau impor juga nggak memungkinkan karena jarak tempuh pelayaran dari perjalanan laut dari Belanda ke Indonesia ya pada masa sebelum tahun 1870 itu ya lama ya, memakan waktu yang sangat lama hingga eh, bisa setengah tahun deh, dan itu memakan ongkos yang besar. Itu alasan kenapa perempuan-perempuan dari Belanda tidak atau sulit untuk datang, karena lamanya perjalanan dan beratnya medan medan di laut, dan impor makanan juga nggak memungkinkan karena untuk ngimpor makanan itu kan juga perlu ada sarana atau teknologi pendukung ya, seperti pendingin ya, dan ini tidak memungkinkan. Tapi di periode tahun 1870 seiring dengan dibukanya terusan Suez ya, yang awalnya perjalanan dari Eropa ke Hindia Belanda itu bisa memakan waktu yang lama hingga setengah tahun ya. Tapi dengan adanya terusan Suez itu bisa dipangkas lebih cepat ya.
ada perkiraan bisa sampai 3 bulan, itu bisa tiba lebih cepat atau bahkan lebih pendek itu waktunya. Itu tuh yang membuat perempuan-perempuan dari Belanda itu bisa ikut datang ke Indonesia ya, dan tapi Restafel nggak hilang ya. Walaupun perempuan-perempuan Belanda itu datang, tapi Restafel itu nggak hilang. Tapi justru Restafel itu menjadi makin populer, yang awalnya cuma untuk kebutuhan domestik, tapi setelah tahun 1870, Restafel justru malah menjadi suatu hal yang sangat eksotik ya, ketika disajikan di jamuan-jamuan yang besar, terus kemudian dijadikan bahkan dalam perkembangannya sebagai menu spesial di hotel-hotel ya, di restoran hotel yang ada di Jakarta, di Batavia, di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, bahkan ada eh, sampai ke Sumatera ya. Itu popularitas Reshuffle itu jadi luas ya, bukan hanya di lingkungan domestik saja yang terjadi pada masa sebelum tahun 1870 gitu. Dan yang jadi khas, hidangan yang disajikan ini kalau masa sebelum 1870 itu lebih dominan makanan-makanan lokal ya. Nasi, sayurnya sayur lodeh, sayur asem, kemudian makanan protein hewaninya itu berbagai macam jenis ikan hingga ikan asin, terus kemudian apa eh, sayur-sayur berkuah daging ya, seperti rawon ya, dan makanan eh, seperti sate ya. Itu semua didominasi oleh makanan kita ya, makanan-makanan lokal. Tapi setelah tahun 1870 itu udah hybrid, udah ada makanan Eropanya ya, seperti sup, bistik, terus apa makanan Huzarensla, Zuatzur ya, perkedel atau frikadel, dan makanan Tionghoa juga ya, seperti capcay, eh Fuyung Hai itu udah menjadi satu bagian itu yang hybrid di meja makan seperti yang biasa kita kenal atau nikmati sekarang. Jadi kurang lebih begitu itu alasan kenapa dimulainya tahun 1870 ya, walaupun ada temuan-temuan informasi di dalam sumber-sumber sejarah sebelum itu, sebelum tahun 1870 kata Restafel juga ada ya, walaupun tidak semarak dibandingkan dengan periode 1870-an dan setelahnya. Baik, Bapak, terima kasih penjelasannya. Nah, ini sudah mau masuk ke 30 menit. Di sini ada teman-teman temu sejarah yang sudah menyampaikan pertanyaan, jadi Pak biar nggak kelewat gitu, saya akan bacakan atau Kak Rudi ingin open mic? Baik Bapak, saya bacakan saja. Pertanyaannya ada di chat. Apakah ada penyesuaian terhadap jenis atau menu atau varian makanan ketika bahan di Hindia Belanda mengalami kekurangan dan tidak selengkap di Eropa? Oke, ya. Soal penyesuaian terhadap jenis, menu, varian makanan ya. Karena ketika bahan di Hindia Belanda mengalami kekurangan dan soal mana yang lengkap ya. Kalau yang lebih lengkap tentu saja ya makanan, bahan makanan yang tersedia di Nusantara atau di negeri jajahan ya. Jadi alasan kenapa orang Belanda itu menciptakan Restafel ya di negeri jajahannya, karena di dalam tradisi gastronomi di Eropa, kuliner Belanda itu boleh dikatakan miskin ya. Atau kalau misalnya teman-teman mendengarkan lagunya Witeke van Dort ya, seorang biduanita Belanda yang bulan Juli lalu meninggal, dalam lagu-lagunya kan banyak didendangkan tentang kuliner gitu ya, tentang kenangannya terhadap Restafel dan kuliner Indonesia ya, karena dia dulu pernah lahir di Surabaya ya, dan
kemudian hidup di Belanda hingga wafatnya. Dan dia mengatakan gitu bahwa makanan Belanda itu miskin ya. Ada istilah-istilah seperti Den Haag ya. Den Haag yang mengenaskan ya, atau makanannya enggak membuat dia berselera ya. Ya ini ada yang komentar Tante Lin ya, ya atau Witteke van Dort itu tuh memang bagi mereka yang dulu tinggal di Hindia Belanda gitu itu kalau dibandingkan cita rasa dari segi bahan, kompleksitas cara mengolah, cara menyajikan, seni menikmatinya itu jauh beda lah ya makanan orang sana dengan di sini gitu ya. Kalau di sana makanan yang jadi semacam eh, menjadi semacam konsumsi yang ikonik gitu ya seperti misalnya eh, roti brood terus kemudian mentega, keju ya dan kue-kue yang khas ya seperti bitterballen, pannekuchen ya. Itu buat mereka itu sudah eh, sudah jadi suatu hal yang lengkap gitu dalam memenuhi selera mereka. Tapi kalau kita bayangkan makanan yang ada di Indonesia, ada berapa banyak jenisnya, itu jauh lah gitu ya dibandingkan dengan Belanda. Jadi bagaimana mereka melakukan penyesuaian terhadap eh, apa jenis eh, terus kemudian menu jenis makanan ya yang ada di India Belanda itu misalnya mereka melakukan modifikasi ya, sebagai contoh saja supaya bisa lebih bisa ada semacam eh, perpaduan ya. Misalnya semur ya. Semur ini diadopsi oleh orang Belanda dari Jerman, Smoren ya. Dan kemudian kita menyebutnya semur dan di bukan dikolaborasi tapi divariasikan ya dengan bahan yang ada di Hindia Belanda itu dengan menggunakan kecap ya. Kecapnya kecap manis ya. Orang Indonesia suka kecap yang manis ya, bukan kecap asin seperti orang-orang di Tiongkok ya, eh, di Jepang ya, di Asia Timur ya. Tapi kita sukanya yang manis gitu. Dan hanya ada di Indonesia kecap manis itu gitu. Nah, itu yang perpaduannya itu yang jadi suatu hal yang menarik itu yang disiasati ya. Terus kemudian seperti perkedel ya, dari kata frikadel. Orang Belanda mengadopsi dari Prancis ya, frecangdo ya. Frecangdo kemudian menjadi frikadel. Sebetulnya mereka nyebutnya juga gehaktballen atau bola-bola daging ya. Karena di dalamnya itu ada daging gitu ya yang dipakai biasanya daging yang dipakai itu adalah daging babi ya, Varken flesh ya. Dan apa ketika sudah masuk di Indonesia disesuaikan bahannya gitu. Karena mayoritas orang Indonesia Muslim ya, dan yang digunakan itu perkedel penggunaan namanya ya dari frecangdo, frikadel menjadi perkedel, di Jawa bergedel ya. Di negeri tetangga sebelah ya, seperti di Singapura disebutnya brigadel ya. Mirip brigadir ya, tapi brigadel ya. Tapi itu semua bermula dari satu kata pelafalan-pelafalan atau leksikon yang berubah ya. Frecangdo, frikadel, kemudian kita nyebutnya perkedel, bergedel ya. Dan bahannya juga udah berubah. Udah nggak menggunakan daging babi tentu, tapi ada yang perkedel kentang tanpa daging ya, seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian ada perkedel jagung, perkedel tempe ya. Udah macam-macam itu udah perkedel tahu itu sudah berubah gitu ya dari asalnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu bentuk ya bagaimana penyesuaian-penyesuaian itu terjadi ya dengan eh, seiring masuknya pengaruh Belanda ke Indonesia dan
bagaimana supaya makanan-makanan khas Belanda yang tadi saya sebutkan ini, walaupun nggak murni Belanda ya, karena orang Belanda juga tukang adopsi dari mana-mana ya, termasuk juga table manner itu kan mengadopsinya dari Perancis juga gitu, tradisi Perancis. Sehingga kalau tadi saya katakan eh, untuk penyesuaian bahan di Indonesia itu melimpah, sehingga yang masuk ke pengaruh Belanda yang masuk ke Indonesia itu tinggal menyesuaikan bahan yang tersedia di 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 negeri di Hindia Belanda ini gitu ya. Jadi nggak eh, apa prosesnya itu atau adaptasinya itu di memanfaatkan bahan-bahan pangan yang memang melimpah dan tersedia di Hindia Belanda gitu. Itu yang menjadi suatu hal yang unik gitu di dalam perkembangan Restafel. Ini ada yang komen dari atas dulu nih, apa nih? Fadil. Oke, ini. Ya, kecap manis ya, diproduksi dan dijual di seluruh Belanda hingga ya. Ya, oke. Siapa Pak? Oh, Pak Seto ya, dari tetangga sebelah ya di kampus Unpad ya, di apa dari antropologi. Ya, oke, ya betul ya. Eh, ada swalayan di Belanda juga yang memproduksi kecap manis ya. Memang karena komunitasnya ada ya di sana ya, yang memang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh eh, taste-nya orang Belanda atau komunitas Indo-Belanda di sana gitu yang me- mengadopsi dari produksi kecap yang ada di eh, di Indonesia pada masa kolonial. Ya, ini ahli kecap ya, Pak Seto ya. Silakan. Ya, Baik Bapak, di sini udah ada pertanyaan di chat, apakah, Kak Fadil akan open mic untuk menanyakan lebih lanjut atau bagaimana? Oh baik Bapak, saya ulangi lagi ya, pertanyaannya. Apakah selera pedas masakan Nusantara dalam Ritstafel dapat dinikmati orang Eropa? Mengingat orang Eropa itu tidak terbiasa dengan rasa pedas. Adakah penyesuaian terhadap kadar pedas dalam Ritstafel? Mungkin ini adaptasi rasa ya Pak ya. Silakan dijawab Bapak. iya, oke. Ya, ini soal pedas ini juga suatu hal yang sensasional ya, karena adaptasi lidahnya orang Belanda terhadap sensasi pedas yang ada di dalam khasanah kuliner kita itu memang membutuhkan proses yang tidak singkat ya. Dan ini mereka yang memiliki masa tinggal yang lama sudah berbaur gitu dengan kehidupan masyarakat Bumi Putra itu menjadi sangat adaptif ya terhadap pedas ya. Tapi bagi mereka yang baru atau punya pengalaman menjejakkan kaki di Indonesia itu jadi suatu tantangan ya, karena pedasnya sambal ini juga satu sisi bisa membuat ya, kalau membaca kisah-kisah atau catatan-catatan orang-orang Belanda gitu yang memang yang pernah tinggal di Hindia Belanda dan mereka baru datang, itu yang membuat mereka penasaran kabar-kabar yang datang dari orang-orang eh, eh, dari orang-orang Eropa atau orang Belanda yang sudah lebih dulu tinggal, itu adalah soal sambal gitu ya. Soal sambal ini yang ingin dijajal gitu oleh para pendatang baru ya, dan para newcomer ini itu memang serius ingin menikmati sambal ya, karena dengar cerita gitu bahwa belum lengkap rasanya kalau sudah menjejakkan kaki di Indonesia atau di Hindia Belanda itu kalau belum mencoba sambal. Sehingga berbagai kisah misalnya di dalam, cukup banyak ya narasi tentang sambal ini. Salah satunya eh, apa Augusta de Wit ya, seorang penulis Belanda gitu yang dia menulis buku Java Facts and Fancies ya. Itu di dalamnya
diceritakan ya tentang sensasi sambal yang membuat dia tertarik gitu ketika datang ke Batavia, kemudian datang ke restoran di Hotel Des Indes. Yang dia ingin coba adalah puluhan jenis sambal yang dihidangkan di atas meja ya. Dan itu yang membuat dia melongo, dan ketika dicoba itu rasanya itu membuat lidahnya terbakar ya, rasa pedasnya itu. Tapi itu bikin suatu hal yang menantang ya. Di Belanda sendiri, di dalam buku saya ya, di Rasa Tanah Air, Diaspora Kuliner Indonesia di Mancanegara, dalam narasinya di Belanda ya, di dalam kasus di Belanda itu ada kisah Ratu Belgia yang sengaja masuk ke restoran Indies atau restoran Hindia dan hanya untuk mencicipi sambal. Jadi ada pertarungan ya antar mereka, gengsi siapa yang paling berani menjajal sambal gitu ya. Nah, ini jadi suatu eh, menjadi suatu cerita yang unik gitu ya, yang memang ada di dalam eh, cerita tentang sambal yang ada di dalam Reichstafel gitu ya. Dan ya ini bukan seperti hanya kita saja yang selera menggugah makan. Kita kalau makan sambal itu rasanya selera kita jadi tergugah gitu, jadi semangat ya. Tapi bagi orang Belanda bukan bukan itu eh, tujuannya menikmati sambal, tapi sebuah sensasi yang nggak akan pernah mereka lupakan ya, yang sekalipun pedasnya sambal itu seolah-olah membuat lidah mereka terbakar gitu. Nah, jadi ini ya soal apakah mereka menjadi sakit perut ya, kasus-kasus sakit perut karena makan sambal bukan hanya terjadi pada masa lalu, pada masa sekarang pun demikian ya. Orang-orang asing kalau makan sambal dan mereka penasaran, ya besoknya mungkin bisa sakit perut ya. Dan itu banyak dialami juga ya oleh orang-orang asing yang menghindari sambal ya karena nggak kuat dengan pedasnya. Eh, tapi apa? Ini jadi tapi ini berbeda ya dengan orang-orang Bumi Putra ya. Sensasi menikmati sambal itu nggak membuat mereka menjadi sakit perut, tapi justru tergugah seleranya. Kenapa? Karena apa eh, sensasi pedas di dalam sambal yang diperoleh atau didapat dari capsaicin atau dari cabai ya, zat di dalam cabai itu memang bisa membangkitkan selera makan ya. Kalau di dalam farmakologi itu justru itu juga baik gitu untuk vitamin C katanya, yang memang banyak dimanfaatkan oleh para ahli farmakologi ya, yang dipakai untuk membuat eh, apa obat sebagai eh, sebagai apa namanya zat kapsaisin itu yang dipakai sebagai obat gitu di dalam dunia farmasi gitu. Jadi begitu ya, baik itu eh, dalam konteks kulinernya maupun di dalam konteks medisnya soal sensasi pedas. Baik, Bapak terima kasih. Rupanya ini udah 44 menit. Apakah Bapak mau break dulu untuk minum? Oh ya, saya ada minum sendiri. Ya, Oh iya, di baik. tumbler. Ya, Teman-teman, tunggu sebentar ya, karena yang ini meeting virtual. ya cukup. Baik, Bapak, apakah berkenan untuk melanjutkan pertanyaannya atau Bapak mau menjelaskan lebih lanjut dulu? Eh, ya langsung ke pertanyaannya aja saja ya. Baik, Ya, pertanyaan. Saya akan melanjutkan dari kolom chat ya, Bapak ya. Di sini ada Bapak Hardian Nurseto. Mungkin Bapak akan open mic untuk memberikan opininya mengenai kecap ini, Pak, dan ya bisa silakan. diskusi dengan Pak Fadli juga. Halo, Oh, Bapak maaf. Hardian. Sebenarnya tadi udah dibacain kok sama Kang Fadli. Oh iya. Aman-aman. Ya, Oh iya. Baik, Bapak. Ada ya, pertanyaan ya. lagi, Pak? Nggak ada, Atau nggak ada. mungkin Bapak mau perkenalan gitu dari mana? Soalnya ini temu sejarah ini dari Sabang sampai Merauke ada gitu, Pak. Siapa tahu punya minat yang sama gitu dalam pangan atau makanan atau gastronomi. Kita sering ketemu juga sih di kampus ya.
Iya, Bapak, baiklah. Tapi kan Ya, Ya, teman-teman sejarah mungkin pengen tahu gitu. kalau di- koleksi kecapnya Pak Seto ini pokoknya nomor satu lah di Indonesia ya. Dan kalau mau melihat koleksi-koleksi kecapnya dari Sabang sampai Merauke, nggak tahu sudah sampai Merauke belum ya Pak Seto ya. Tapi belum ini belum memang baru sampai Sulawesi. tapi ini memang ya tadi saya eh, apa terlewat ya untuk yang eh, kecap manis di Belanda ini memang apa produsennya dan juga konsumennya itu ada gitu karena untuk bisa menikmati hidangan Indonesia tanpa kecap manis itu artinya tidak lengkap ya kalau tidak disertai dengan eh, kecap manis tentunya ya. Jadi ini yang memang jadi hal yang sudah disinggung ya oleh Kang Seto di sini ya tentang bahwa untuk mengkonsumsi kecap manis di Belanda tentu produsennya juga ada gitu. Nuhun Kang Seto sudah ditambahkan. Kami sami nuhun nuhun. Ya, Baik, terima kasih Pak Hardian sudah memberikan opininya. Saya lanjutkan lagi ya Pak ya untuk pertanyaannya di sini ada AIS 2. Nah, bertanya itu bagaimana pengaruh konsep Ritz-Tafel terhadap kebutuhan ruang makan dan dapur? Apakah terdapat evolusi ruang yang bisa ditelusuri dari perkembangan ini? Nah, selain itu, bagaimana pengaruh penggunaan alat masak dan peralatan makan yang diterapkan dalam Ritz-Tafel sebentar Pak, dalam Ritz-Tafel terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia saat ini. Nah, itu kembali lagi ke Tata oke. Pamer kayaknya Pak. Iya, iya, iya. Ya, ini soal konsep ruang makan dan dapur ya. Jadi memang dalam perkembangan ruang makan dan dapur rumah tangga kita itu sedikit banyak juga ada pengaruh-pengaruh dari Restafel ya. Misalnya penataan ruang makan yang eh, standarnya rumah rumah tangga Indonesia sekarang itu menggunakan ruang makan yang yang ada unsur meja, kursi ya. Dan ini ditata sedemikian rupa ya. Dan dalam kursus-kursus Reistafel atau di dalam buku-buku pedoman ya rumah tangga yang ala Reistafel di masa kolonial itu memang ada semacam pelatihan ya atau edukasi bagi rumah-rumah tangga bukan hanya orang Eropa tapi juga rumah tangga Bumi Putra ya yang menggunakan standar-standar Eropa ya seperti meja bulat, 4 kursi, terus kalau modelnya jamuan-jamuan yang yang membutuhkan yang apa ya yang dihadiri oleh penikmat atau tamu yang banyak itu mereka juga menggunakan meja panjang ya dengan beberapa kursi gitu ya. Nah, dapurnya juga sama ya ada evolusi di sini ya. Jadi kalau melihat dapur orang Eropa pada masa eh, awal hingga pertengahan abad 19 itu standar dapurnya itu memang masih semi Bumi Putra ya atau semi lokal ya yang banyak menggunakan apa peralatan-peralatan ya misalnya kalau bikin sambal itu tentu harus menggunakan cobek dan juga ulekan gitu ya dan itu ada gitu ya divisualkan juga suasana dapur orang Eropa pada masa abad 19 itu memang seperti halnya peralatan-peralatan yang digunakan itu yang digunakan juga oleh masyarakat lokal ya. Kemudian eh, tapi sudah mulai masuk juga ya peralatan-peralatan dapur orang Eropa ya. Misalnya apa cetakan
Poffertjes ya, cetakan yang biasa digunakan dalam membuat kue-kue Belanda ya, seperti bitterballen, terus pannenkoek dan juga poffertjes itu biasa digunakan atau digantung di dapur-dapur orang Belanda dan juga bahkan para bangsawan Bumi Putra ya. Dan alat yang digunakan umumnya juga adalah wajan ya atau wok ya, yang dipengaruhi oleh unsur Tionghoa ya, yang sudah populer sekali di dalam dapur-dapur yang sudah populer digunakan di dapur-dapur orang Eropa maupun Bumi Putra gitu. Nah, dan ya ini bagaimana pengaruh penggunaan alat masak dan peralatan terhadap kehidupan masyarakat. Nah, itu yang tadi saya katakan ya, mulai dari suasana meja makan yang menggunakan konsep table manner, ada bentuk prasmanan ya yang diadopsi dari kebiasaan buffet atau banketnya orang-orang Eropa pada masa kolonial, dan itu diadopsi juga oleh masyarakat Bumi Putra, khususnya para elit atau penguasa ya. Seperti tadi saya singgung ada istilah boja krama ya, yang awalnya jamuannya itu dihamparkan di bawah, bukan di meja, tapi dengan adanya pengaruh Restafel ini makanan itu jadi diangkat di meja makan ya, standar yang kita gunakan sekarang toh kalau di dalam jamuan ya, dalam jamuan-jamuan nikahan, dalam perhelatan-perhelatan kenegaraan ya, itu kita sedikit banyaknya, bukan sedikit banyaknya tapi cukup banyak kita mewarisi pengaruh-pengaruh yang sudah mapan ya di dalam tradisi Restafel ini. Begitu ya untuk pertanyaannya siapa, Mas Ais mungkin ya. Iya, betul Bapak. Saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Nah di sini Ya, saya satukan dari teman-teman temu sejarah, rupanya ini tentang pertanyaan Ritstafel dulu, kini, dan nanti. Nah dimulai dari pertanyaan dari Debita Aisyah Putri Ayu, apakah ada makanan dari Ritstafel yang sampai sekarang ini masih diadopsi oleh masyarakat Belanda? Kemudian dari Rian Roy Ibayana, selain makanan, apakah ada tradisi khusus minum kopi atau teh? Dan di sini ada temu sejarah Windu dari Museum Bantul Masa Belanda Jogja. Selamat malam Pak Fadli, saya sudah membaca buku Bapak Ritstafel. Selain makanan, makanan dan minuman Ritstafel yang masih bisa kita temui sekarang, apa ya Pak? Nah mungkin itu Pak. ya. Saya jawab dari Mbak Devita dulu ya. Makanan dari Restafel yang sampai sekarang masih diadopsi oleh masyarakat Belanda ya. Masyarakat Belanda ini segmennya kita lihat dulu ya, siapa yang memang masih menjadikan Restafel itu sebagai seleranya ya. Karena kan masyarakat yang dimaksudkan di sini itu generasi yang sudah berkembang ya. Kalau generasi yang pernah mengalami hidup di masa Hindia Belanda itu mereka akan selalu nggak bisa lepas seleranya atau lidahnya itu dari makanan Indonesia yang ada di dalam Restafel ya. Dan kalau generasi-generasi muda ya seperti Gen Z dan sekarang itu mereka juga seleranya juga sudah nggak jauh beda ya dengan Gen Z seperti di Indonesia ya. Nah, tapi generasi-generasi orang Belanda gitu yang pernah mengalami masa kecil atau di periode-periode setelah kemerdekaan itu mereka masih mengenal tradisi Restafel, itu mereka pasti akan lebih memilih untuk menikmati Restafel yang di dalamnya itu banyak makanan-makanan kita ya, sayur asem, sayur lodeh, rendang ya, terus kemudian sambal goreng ati ya, itu mereka akan menikmati
lebih memilih untuk menikmati itu gitu ya. Dan di sana juga ada penyebutan yang unik ya. Ada Indische Reistafel, ada Indonesische restoran ya. Kalau Indische Reistafel ini artinya ya hidangan yang memang bagi orang-orang Belanda gitu yang menggunakan kata Indis itu mereka nggak mau mengatakan bahwa ini makanan Indonesia, tapi makanan yang dihasilkan dari perpaduan antara budaya Indonesia dan Belanda, namanya Indis gitu. Tapi ketika kita lihat juga ada Indonesia restoran gitu ya, restoran Indonesia, yaitu memang yang menjalankan usaha ini diantaranya juga orang-orang Indonesia atau keturunannya gitu yang memang mengatakan bahwa ini makanan dari Indonesia gitu ya. Nah, jadi ada istilah itu, jangan bingung juga nanti kalau menemukan ada Indische restoran, ada Indische Reistafel, ada Indonesische restoran gitu. Itu persoalan beda. Jadi masih diadopsi gitu sampai sekarang ya. Restoran Reistafel banyak di sana, atau Indische atau Indonesische restoran yang menyajikan hidangan-hidangan khas Reistafel itu juga bisa ditemukan di sana. Tapi kalau di Indonesia kan sudah susah ya. Dulu ada Oasis, terus kemudian Kunskring ya, tapi ya harganya mahal-mahal. Kalau kita lebih milih mana makan Reistafel di Oasis, atau dulu di Oasis kemudian di Kunskring, atau makan di warteg misalnya, atau makan di rumah makan Sunda, atau di rumah makan lokal gitu ya, atau di rumah bahkan ya, masakan ibu atau masakan eh, sayur asem atau sayur lodeh buatan ibu di rumah gitu ya. Mungkin lebih milih untuk ya udah di rumah aja, toh lebih murah meriah gitu ya. Nah, ini kan persoalan yang berbeda gitu ya di dalam memahami tentang apa apakah masih diadopsi oleh masyarakat Belanda, ya tadi sudah saya jawab demikian ya. Masih diadopsi, tapi generasinya dilihat dulu ya. Kalau yang udah muda-muda udah lidahnya udah berubah ya, seperti di Indonesia juga. Kemudian ada pertanyaan dari Rian Roy Ibayana ya. Selain makanan, apakah ada tradisi khusus minum kopi atau teh? Tradisi minum kopi dan teh itu juga ada suatu tradisi khususnya ya. Eh, Kopi ini merupakan kopi-kopi yang diproduksi ya di Indonesia pada masa kolonial. Ini memang menjadi suatu hal yang menjadi apa? Menjadi seleranya orang Belanda ya. Sehingga ada istilah yang disebut dengan Java Cafe ya. Dan menariknya produksi kopi ini memang dihasilkan di Indonesia, tapi disuplai atau diekspor ke negara-negara Eropa ya. Jadi kafe-kafe berkembang di sana ya, dan di Prancis, di Belanda ya, di Inggris itu kopi-kopi dari Jawa itu banyak diekspor ke sana. Tapi di sini juga ada tradisi minum kopi, tapi yang menarik di masa kolonial, konsumsi kopi ini memang terbatas atau dibatasi untuk kalangan-kalangan atau kelas tertentu ya. Jadi orang-orang bangsawan termasuk orang Eropa ini mengkonsumsi eh, kopi yang biji kopi yang memang berkualitas baik ya. Tapi untuk yang masyarakat yang dimasukkan tradisi minum kopi ini, masyarakat-masyarakat petani atau masyarakat biasa, rakyat biasa itu hanya mengkonsumsi justru bukan biji kopinya, tapi bagian daunnya yang dikeringkan, dirajang, kemudian diseduh ya seperti halnya teh. Sehingga kalau di Sumatera Barat disebutnya kopi kahwa daun ya. Eh, kopi kahwa daun itu adalah daun kopi ya. Karena apa? Karena masyarakat
biasa atau rakyat jajahan itu dilarang mengkonsumsi biji kopi. Itu bisa dibaca melalui beberapa arsip kolonial yang ada di masa tanam paksa ya, di masa preanal stelsel atau di masa tanam paksa kopi di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Ada arsip yang melarang rakyat biasa minum kopi. Nah, minum teh juga suatu hal yang sebetulnya sangat ironis ya. Selain kopi juga produksi teh Indonesia itu juga memiliki kualitas yang baik ya. Dan kualitas terbaik ini hanya dikonsumsi oleh orang-orang besar atau bangsawan, penguasa, dan juga orang elit Eropa gitu. Tapi kalau masyarakat biasa itu tidak menikmati ya teh yang berkualitas terbaik itu jenisnya yang bisa ditentukan ya dari warna air teh itu yang diseduh ya. Jadi ini yang selain makanan ya, apakah tradisi khusus minum kopi atau teh itu ada ya, itu ada, tapi itu berdasarkan kelas-kelasnya ya. Kelas atas hingga kelas menengah ke bawah itu udah beda gitu. Sekarang juga rasanya masih sama ya kalau kita perhatikan, kita menganggap bahwa minum teh itu minum teh itu warnanya coklat ya. Tapi kalau bagi kelas bangsawan, minum teh itu semakin bening itu adalah semakin baik ya. Kalau kita kan sekarang afkiran yang kita konsumsi ya, yang dipertontonkan di mana, di iklan-iklan minum teh menenangkan, warnanya coklat ya. Sebetulnya itu kualitas yang afkir gitu, yang hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan bawah gitu ya. Nah, jadi ya ini persoalan diskriminasi itu juga sudah ada di masa kolonial. Kemudian lanjut ke Mas Windu ya. Selamat, oke. Oke, selain makanan, minuman wastafel yang masih bisa kita temui sekarang apa ya Pak? Nah ini yang memang jadi hal-hal minuman sebagai pelengkap dari makanan ini ya, yang ya, khas dari wastafel itu sebetulnya yang sering disebut-sebut itu bagi orang Belanda adalah bir. Mungkin agak mengejutkan ya, tapi di dalam buku-buku menu Restafel itu yang banyak disebutkan itu sebagai minuman terbaik gitu untuk menutup Restafel itu adalah bir ya. Coba kalau di buku Restafel saya itu ada iklan Heineken's, bir Heineken's, dan di dalam iklan bir Heineken's ini yang ditampilkan itu adalah orang Belanda lagi makan Restafel ya. Jadi Tante Lin atau siapa Weteke van Dort itu menyebutkan met en glas bir RB gitu. Segelas goed ya, gelas bir RB ya. Segelas bir terbaik ya untuk menutup Restafel. Tapi itu buat orang Belanda gitu. Bagi orang-orang Bumi Putra dan juga beberapa orang Belanda juga gitu yang mengkonsumsi Restafel, itu minuman pelengkapnya juga bisa ini ya, bervariasi ya, seperti misalnya limun ya, lemonade itu biasa juga dipakai ya untuk menutup Restafel, karena buah-buahan tropis di Indonesia itu kan melimpah. Ini yang biasanya dipakai itu seperti markisa, terus kemudian sari-sari jus, bukan kalau sekarang jus kali. Kalau waktu itu seperti air jeruk peras ya. Terus yang berevolusi itu atau ada modifikasi-modifikasi yang tidak dimiliki gitu ya di dalam budaya kuliner orang Belanda, misalnya bir peletok ya, di Betawi itu yang digunakan
minuman campuran rempah-rempah gitu ya. Terus juga ada bandrek ya. Bandrek itu masuk dalam salah satu minuman juga yang patut diperhitungkan di dalam restafel, terutama di wilayah Jawa Barat. Jadi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya di wilayah kebudayaan tertentu ya. Dan bandrek ini pernah juga di apa namanya disajikan ya dalam menu restafel di Paris ya waktu Exposition Universelle di Paris tahun 1889 ya. Jadi ada kata bandrek ya. Bandrek yang memang orang-orang Sunda itu dibawa juga ke sana gitu, selain orang Jawa itu dibawa juga ke Perancis, ke Paris dalam pameran kolonial gitu ya, yang salah satu yang disajikan ini adalah bandrek. Jadi orang di Perancisnya menyebut gitu kalau bandrek ini sebagai minuman dari Hindia Belanda gitu yang masuk kategori minuman kesehatan ya atau afrodisiak itu yang memang disajikan juga ternyata di dalam pameran tersebut gitu. Jadi artinya fleksibel ya, selain tadi ya ada kopi dan teh gitu ya yang sudah sangat umum gitu, itu juga jadi apa menunjukkan adanya variasi-variasi itu. Di kawasan timur juga jumlahnya juga beberapa wilayah yang memang kantong muslimnya minoritas ya. Minuman-minuman fermentasi seperti misalnya di Bali itu arak Bali itu juga dipakai sebagai bagian dari resep. Jadi sangat inilah sangat adaptif ya, sesuai dengan budaya di mana reshuffle itu berada gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata penutupnya itu sama gitu ya, atau apa namanya minuman-minuman khas dalam reshuffle itu sama, tapi memiliki keragaman atau variasi ya. Kalau lihat buku masak reshuffle, misalnya saya punya koleksi buku masak reshuffle itu ya, di waktu saya dapat di Belanda beberapa tahun lalu itu, ya orang kalau mau bikin minuman-minuman khas eh, untuk Restafel yaitu mulai dari apa sari buah, terus kemudian kopi, teh dan lain-lain, ya bisa aja disesuaikan gitu. Baik Bapak, terima kasih lengkap sekali ya jawabannya. Nah ini mungkin saya lanjutkan dulu ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan di sini. Dari Kak Reni Wulandari, jadi ini pertanyaannya mengarah ke modernisme nih Pak. Jadi bagaimana Restafel mempengaruhi citra Hindia Belanda sebagai destinasi wisata dan apakah terdapat hubungan antara popularitas Restafel dan pertumbuhan fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran. Kayaknya ini bakalan seru di bukunya Vicky Howard ya Pak, yang A Cultural History of Shopping in the Modern Age. Tapi silakan nanti kalau misalkan ada opini lain. Oke, ya. Begini sama cita. Oke, ya. Memang ini memiliki pengaruh yang sangat penting ya terhadap perkembangan citra pariwisata di Hindia Belanda ya, karena kalau bicara Restafel pada masa 1870 sampai berakhirnya kekuasaan kolonial, itu pasti nggak bisa dipisahkan dari pariwisata. Nah, industri pariwisata ini mendukung popularitas Restafel, dan Restafel ini yang juga mempopulerkan industri pariwisata Hindia Belanda. Jadi saling berhubungan ya antara keduanya ya, karena kalau orang mau melakukan perjalanan wisata ke Hindia Belanda, maka yang dipromosikan di dalam paket wisata itu adalah Restafel ya. Dan apakah hubungannya terdapat hubungan antara Restafel dan pertemuan fasilitas? Ada hubungannya ya, karena restoran-restoran, hotel-hotel itu selalu eh, selalu memiliki menu-menu khas, salah satunya Restafel gitu yang dijadikan sebagai daya tarik gitu ya. Itu jadi menjadi suatu hubungan simbiosis mutualis itu antara antara Restafel dengan pertumbuhan
sektor pariwisata ya, yang memiliki peran penting juga dalam mendukung popularitas Restafel ini gitu. Nah, jadi begitu ya jawaban untuk Mbak Reni ya. Terus apa lagi? Baik Bapak. Nah ini Ya. disingkat sebetulnya tadi Pak Fadli juga udah bilang ya, yang food and health, tapi di sini Hmm. kayaknya case-nya beda gitu. Apakah dari Kak Adibah, apakah bisa budaya makan menjadi salah satu faktor risiko dari meningkatnya prevalensi atau banyaknya diabetes, khususnya di Yogyakarta ya, yang selama 10 tahun ini meningkat. Jadi lebih ke akulturasi rasa tadi Pak, yang banyak gula itu loh. Tadi sebetulnya Pak Fadli Oke. udah jawab juga sih yang food and health ya Pak. Tapi silahkan Iya sih ya. Pak untuk konfirmasi. Oke, ya ya, oke. Apakah bisa budaya makan? Oke ya. Menjadi salah satu bisa juga begitu ya, karena hal eh, yang sangat menentukan ya dalam kualitas eh, kesehatan, gizi, itu juga ditentukan dari bagaimana budaya makan itu mempengaruhi kualitas kesejahteraan hidup manusia gitu ya. Dan ini sebetulnya dikandung juga di dalam disiplin gastronomi ya. Kalau kita perhatikan ada yang salah kaprah juga dalam konteks gastronomi saat ini, itu orang menganggap bahwa makan enak tanpa memperhatikan rambu-rambu itu sebetulnya sudah keluar dari pakem gastronominya ya. Kalau kita mau kembalikan ini ke kitab gastronomi yang yang digunakan atau dirujuk oleh para penikmat makanan di masa-masa eh, perkembangan gastronomi di abad 19 ya. Misalnya ada buku Bria Safarang ya, La Physiologie du Goût atau The Physiology of Taste. Itu kalau kita baca, cerna baik-baik gitu ya, itu nggak eh, nggak mendorong kita menjadi rakus ya atau apapun dimakan gitu ya. Dan ada batasan-batasannya kapan kita berhenti makan, kapan kita harus kapan kita harus berhenti mengkonsumsi makanan dengan jenis tertentu, itu ada pakemnya juga gitu ya. Dan ini ya berhubungan dengan eh, kalau mengatakan bahwa konsumsi apa tadi meningkatnya prevalensi atau banyaknya diabetes di Yogyakarta selama 10 tahun terakhir, itu kita nggak bisa katakan sebagai budaya makan ya. Kalau budaya itu kan sesuatu yang embodied ya, yang memang sudah eh, diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian budaya itu menjadi terputus oleh munculnya perubahan-perubahan pola konsumsi akibat dalam konteks ini itu eh, apa eh, berkembangnya ya industri makanan-makanan dan minuman manufaktur gitu yang memiliki kadar gula tinggi. Itu kan hal yang sebetulnya bukan budaya gitu, tapi suatu pola yang mengubah budaya makan kita yang sebetulnya sudah baik ya, sudah eh, tidak memiliki apa tidak mengganggu kesehatan kita kalau kita kembalikan lagi ke nilai-nilai budaya tersebut. Sehingga ini pertanyaannya, saya pernah memegang teori bahwa kebiasaan makan dengan tinggi gula juga dipengaruhi oleh budaya makan sejak kolonial. Betul, pengaruh gula itu juga sudah ada di Jawa ya, seiring dengan eh, perkembangan industri gula di masa abad 19 sampai 20, dan itu berpengaruh ke eh, makanan Jawa yang kemudian jadi semuanya serba manis ya. Minum teh di Jogja itu pasti legit karena ditambahkan selalu gula ya. Tapi kalau sudah di Jawa Barat, si teh itu opsional mau pakai gula atau pakai mau nggak pakai gula gitu. Tapi ini hal yang memang apa hal yang memang problematis ya, karena eh,
kita harus memisahkan mana budaya makan, mana pola-pola dari konsumsi yang mengubah budaya makan kita gitu yang memang sudah diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Jadi ini yang kalau ini panjang banget sih memang ya, cenderung semuanya kita nggak bisa mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir itu karena budaya konsumsinya budaya makannya orang Jogja itu eh, suka yang manis-manis dan itu sudah ada sejak dulu gitu. Tapi kenapa nggak sejak dulu orang Jogja kemudian menderita diabetes ya? Kenapa bukan sejak dulu tapi baru 10 tahun terakhir, dan itu bukan hanya di Jogja kan, di mana-mana pun terjadi gitu ya. Kira-kira besok atau lusa ya ada sebuah tulisan saya di Jakarta Post tentang persoalan ini gitu yang akan mungkin bisa dijawab di dalam tulisan saya nanti ya. Karena baru ada kabar si artikel opini saya akan dicetak gitu ini kontekstual sih dengan pembahasan ini ya. Jadi nanti bisa dijawab melalui pembacaan terhadap artikel saya tersebut ya. Mudah-mudahan besok sudah turun sih. Oke. Baik Bapak, apakah Bapak mau minum lagi nggak? Nggak usah, nanggung deh ya. Baik, saya bacakan Ya. lagi ya Pak, dari Kak Ongki Bahtiar Sawitno. Sebetulnya tadi Pak Fadli juga udah sering bahas ya, yang adaptasi akulturasi makan, tapi di sini case-nya beda. Pertanyaannya adalah, apakah Ritstafel mempengaruhi penyajian makanan atau makanan di setiap daerah? Misalnya di sini ada bubur di daerah Cirebon, buburnya berkuah sedikit, dan di daerah Tasik atau Bandung tidak berkuah, betul sekali. Kemudian untuk soto di setiap daerah memiliki ciri khasnya dan kadang memiliki nama yang berbeda seperti Empat Gentong dan Coto Makassar. Nah, itu Pak, pendapatnya bagaimana? Oke. Oh iya, mengaruhi penyajian makanan atau minuman. Enggak semuanya ya, enggak semuanya dipengaruhi oleh Restafel ya. Dalam arti, dalam konteks lokalitas itu ada yang sangat eh, sangat apa namanya terjaga ya, tidak semuanya terpengaruh. Kalaupun terpengaruh ya seperti yang tadi saya singgung ya, sifatnya itu sangat kanon, artinya persoalan table manner-nya dan beberapa jenis makanannya ya. Tapi ini di makanan daerah ya. Contohnya bubur di daerah Cirebon berkuah sedikit dan daerah Tasik ke Bandung tidak berkuah. Kemudian bentuk soto di sana mungkin ya. Nah ini tidak semuanya dipengaruhi oleh Restafel juga, tapi dia bisa berkembang, bertransformasi ya. Seperti jenis soto itu kapan mulai berkembangnya sehingga jumlahnya menjadi begitu variatif itu tidak bisa dipastikan dan tidak selalu ber tidak selalu berpatokan atau memiliki kaitan dengan Restafel gitu ya. Jadi apa ini sesuatu yang memang sifatnya lebih ke lokal cuisines, artinya didasarkan kepada kreativitas, didasarkan kepada apa eh, apa namanya modifikasi yang sangat lumrah terjadi gitu di dalam fenomena perkembangan dan perubahan-perubahan kuliner ya pada masa atau dari masa ke masa. Jadi demikian ya untuk pertanyaan Mas Ongki ya, begitu. Baik, Bapak, di sini ada 3 pertanyaan lagi, tapi saya akan menyingkatnya ya, Pak. Untuk yang pertama itu dari Kak Josapat Mesah. Nah, sebetulnya tadi Pak Fadli juga udah ngejawab pertanyaan yang sama dari Kak Debita. Jadi nanti bisa di-review lagi di YouTube Temu Sejarah ya. Nah, pertanyaan yang Kak Josapat ya. Ya, sudah jawab tadi nih ya. Iya. Hmm. Dilewat aja ya Pak, atau Bapak Ya, mau oke. konfirmasi ya atau tidak gitu? Ya, tadi saya sudah jawab pertanyaannya Mbak siapa, Debita ya? Debita ya Pak? Ya, Iya, masih ya, ya, sama. saya masih ingat ya. Oke. Iya.
Baik, Bapak, Ya, ini dari Kak Anis Nurrohmah. Terima kasih Kang Fadli, buku Ristafel dan Jejak Rasa Nusantara menjadi buku pendamping saat di kelas SMA saat membahas dampak kolonialisme Belanda di Indonesia dan jalur rempah Nusantara. Wow, lesson learn banget nih ya, Kak Anis saat dan SMA ya. Berarti membacanya sejak duduk di bangku SMA, luar ya biasa. keren nih Oke, Pak ya. ya, Kemudian di sini makasih ada Tanis. Kak Regina, wah dia berpendapat nih. Saya jadi kepikiran cendol dawet, Pak. Apakah Bapak sempat mengulik atau meneliti tentang cendol dawet? Masyarakat banyak mengira cendol dawet aslinya dari Indonesia, tapi rupanya warga Malaysia dan Singapura juga mengklaim hal yang sama. Hanya mungkin berbeda sedikit cara penyajiannya. Nah itu di luar Ritz Tafel ya Pak, itu kayaknya lebih ke fusion food juga kalau dilihat dari sejarahnya. Silakan Bapak mungkin ada pendapat lain tentang cendol dawet nih Pak. Masih mute Pak, punten. Nggak tahu bener, saya memang harus disuruh minum dulu kali ya. Tadi pas Iya saya haus, tiba-tiba nggak tahu hilang aja. Ya, iya saya Pak, udah minum. Ya, tadi iya. yang dawet ini chatnya jadi hilang di saya ya. Oh baik Pak, saya, Bisa dibacakan nggak yang, nah ini aja ada nih, bentar. Ah ya, ada. Soal oke. channel, oke. Apa? Oke, saya pernah neliti ini ya soal cendol dawet dalam perspektif sejarah ya. Dan beberapa tahun lalu itu pernah juga ada liputan khusus dari TV Singapura tentang sejarah cendol dan hubungannya dengan dawet. Dan ini memang ada satu publikasi saya juga sih di sebuah buku bunga rampai tentang dawet. Bukunya tipis ya. Dan apa? Dan tapi rupanya, nah ini soal mengklaim ini kita harus luruskan dalam konteks nation state boundaries ya. Kalau kita lihat sekarang ya, kita jadi sangat sensitif ya bicara soal ini milik saya, milik Indonesia, bukan milik Singapura dan Malaysia gitu ya. Tapi kalau dalam periode prekolonial gitu yang kita bayangkan bahwa dawet ini bertransformasi gitu sampai nyebrang ke dibawa oleh orang-orang Jawa gitu ya. Eh, Kemudian atau orang-orang Melayu yang bertemu dengan orang-orang Jawa di apa di perbatasan eh, di entrepot-entrepot ya atau di di pelabuhan-pelabuhan itu memungkinkan adanya dia apa adanya bukan hanya manusianya yang bermigrasi tapi makanannya itu bermigrasi juga gitu ya. Dan ada apa eh, adopsi-adopsi lain juga ya, misalnya apakah itu dawet yang di Singapura Malaysia itu juga apa cendol yang ada di Malaysia dan di Singapura itu murni dari Indonesia, tapi ada juga teori bahwa itu dipengaruhi juga dari Persia karena di sana ada faludeh ya. Faludeh itu bentuknya ya agak sedikit berbeda jauh dari cendol, tapi cara atau proses mengolahnya juga sama gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang kita nggak bisa katakan bahwa eh, apakah semuanya murni gitu bahwa ini milik eh, orang Singapura, orang Malaysia ya. Dan kita bisa melihat bukti rujukannya itu kan dari sumber sejarah ya. Dan kalau kita telusuri dari masa ketika kata dawet itu sudah ada di dalam eh, prasasti dan naskah-naskah di Jawa kuno, itu artinya kan jejak historisnya ada gitu. Jadi ini soal ya begitu ya, hanya berbeda sedikit cara penyajian. Karena apa ya tadi saya katakan ya, sangat sangat lentur ya, sangat fleksibel gitu bahwa makanan itu dimodifikasi, makanan itu kemudian namanya sama tapi penyajiannya berbeda
Kalau di Singapura misalnya dikasih red bean gitu ya, kemudian dikasih slice eh, nangka gitu ya, buah nangka gitu ya untuk dan ditambah es ya, itu kan hal yang serutan es itu kan hal yang berbeda dengan cendol di kita ya. Nah, ini yang silahkan saja itu bisa bertransformasi, namanya bisa sama, tapi kalau dari pandangan saya sebagai sejarawan, ketika kita belajar sejarah itu sebenarnya kita sedang membayangkan suatu konsep share culinary heritage ya. Itu sebetulnya yang jadi indah gitu ya, bukan ribut-ribut klaim-klaim, apalagi di era media sosial ya. Kadang sudah sulit untuk mencari dasar atau bukti sahihnya ya, tapi ya begitulah. Eh, Kalau kita belajar sejarah sebetulnya kita bisa menciptakan semacam share culture, culinary heritage gitu yang memang itu di lebih lebih penting ya ketimbang kita ribut-ributan ya. Tinggal narasi sejarahnya aja ya diluruskan itu supaya orang nggak mudah terpancing emosi gitu ya. Barangkali itu. Baik, Bapak terima kasih banyak. Tapi di sini ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya ini udah dijawab juga ya sama sama Pak Fadli. Relate ke pertanyaan Kak Debita dan Kak Rian Roy ya. Jadi yang tentang ngebahas makanan penutup tadi Pak Fadli udah ngejelasin banget food presentations Ritstafel di Indonesia, di Belanda, bahkan di pribumi juga gitu. Bahkan ada yang Jawa gitu ya Pak ya. Iya, Dan Kak Ila Ilawati bisa membaca lebih lanjut di bukunya Pak Fadli juga nih di Ritstafel Budaya Kuliner ini. Di situ lengkap banget ya karena memang sejarawan jadi nulisnya itu rapih gitu, mulai dari kehidupan sosial budayanya, melacak jejak Ritstafelnya gitu, bahkan penyajian makanan dan warisan Ritstafel ya Pak. Mungkin saya bisa merekomendasikan halamannya ya Pak, mungkin halaman 55 betul ya Pak ya, untuk ngejawab pertanyaan dari Kak Ila Ilawati gitu. Jadi di iya, situ kalau misalkan Kak Ila punya bukunya atau pernah baca e-booknya gitu, yang asli ya kayak jangan yang bajakan gitu, sebagai apresiasi ke penulis juga. Di situ Pak Fadli nyambung banget ngebahas tentang melacak jejak Ritstafelnya gitu sampai ke penyajian makanan dan warisan Ritstafel, dan jangan lupa juga dibaca prakata dan pendahuluannya. Di situ juga ada dari Pak William Wongso ya Pak ya, pakar kuliner yang memberikan prakatanya juga gitu. Nah, di iya. sini terima kasih banyak Pak Fadli sudah meluangkan waktunya, kita bisa diskusi bareng dan bisa banyak pengetahuan yang bisa dieksplorasi, dan Pak Fadli juga kalau misalkan mau kolaborasi dengan teman-teman di sini juga kami juga terbuka ya Pak ya. Nanti bisa hubungi Katiwi juga, dan satu kata penutup Pak mungkin dari Ritstafel atau mungkin sepatah dua patah kata lah gitu sebagai closing statement dari Ritstafel. Oke, iya. Jadi ya terima kasih atas diskusi dan juga pertanyaan-pertanyaan seru dan menarik ya di malam ini. Dan gak kerasa sudah pukul 21.30. Dan saya dalam diskusi dan pertanyaan-pertanyaan tadi itu, saya menyimpulkan itu bahwa ketika kita memahami dan baru memahami sejarah Restafel, sebetulnya kita sedang memahami tentang perjalanan sejarah bangsa ini dari kuliner. Ya, jadi dari makanan kita bisa belajar tentang sejarah, dan dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana makanan itu membentuk identitas kita sekarang ya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan khasanah kuliner yang luar biasa. Jadi kita juga belajar ya tentang bagaimana harmonisasi dari share culinary heritage ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya soal klaim, soal atau negara tetangga begini-begini itu sebenarnya ini bisa jadi sebuah contoh juga ya bagaimana kita membangun semacam narasi share
culture ya antara bangsa-bangsa tetangga ya dengan negara tetangga, terus kemudian mungkin nanti akan terjadi lagi klaim antar wilayah di Indonesia terhadap suatu makanan itu sudah pernah terjadi. Nah, di dalam memahami sejarah reshuffle itu kita belajar tentang bagaimana membangun keharmonisan ya, membangun harmoni dari saling berbagi kebudayaan yang juga pernah terjadi pada masa lalu gitu. Barangkali itu ya dari saya. Iya, baik Bapak. Terima kasih untuk closing statement-nya. Dan di sini teman-teman mungkin difoto bareng dulu ya Pak untuk dokumentasi. Mungkin bisa Oke. on cam dulu sebentar teman-teman dengan Pak Fadli. Kapan lagi dong sama food historian? Soalnya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, coba deh teman-teman lihat food historian itu jarang banget. Betul kan Pak? Dan di sini kesempatan terbaik. Baik, di sini ada 2 slide. Saya hitung 1, 2, 3 untuk berfoto. Baik, slide kedua. Bapak Seto Nurseto, apakah baik? Baik Bapak, 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman dalam diskusi 29 Reshuffle bersama Pak Fadli. Dan jangan lupa follow Temu Sejarah ya untuk diskusi setiap Kamis. Mungkin itu saja Pak Fadli dan teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Kak Tiwi mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Kak Repa, Pak Fadli. Luar biasa sekali diskusi malam hari ini. Tercatat 77 peserta ya dari seluruh Indonesia bergabung. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk kita semua untuk menggali lebih lanjut nih terkait kuliner di Indonesia ya. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti diskusi-diskusi sejarah, kita selalu mengadakan diskusi setiap minggu, khususnya juga di hari Kamis. Jadi kalau misalnya pengen ikutan lagi nanti bisa follow Instagram Temu Sejarah. Dan juga kalau ingin masuk ke grup WhatsApp, teman-teman bisa isi link di bio Instagram Temu Sejarah lalu konfirmasi ke kontak person ya. Nanti supaya kita update terus nih dan semakin luas lagi nih bertemu dengan para penulis-penulis hebat lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Fadli, sehat selalu, sukses selalu. Mudah-mudahan bukunya semakin banyak yang membaca ya. Dan kita semua juga jadi makin kenal nih sama kuliner-kuliner dan sejarahnya. Oke, ya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di edisi diskusi Temu Sejarah berikutnya. Ya, selamat malam semua.